saya Raisa Najwa Putri mewakili kelompok 14 untuk mewawancarai narasumber. Saat ini kami sedang berada di Kampung Iwak, Kelurahan Mentaos, Banjarbaru. Assalamualaikum, perkenalkan saya Raisa Najwa Putri dari Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah pengantar lingkungan lahan basah perwakilan dari kelompok 14. Boleh perkenalkan dirinya, Pak? Nama saya Supian Susanto. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebelum kolam-kolam ikan ini dibuat, apakah lahannya adalah lahan rawa? Awal mulanya di sini sebenarnya bukan Kampung Iwak. Sekarang kan Kampung Iwak dinamakan Wali Kota Banjarbaru. Saat itu Panasmi Adani. Nah dulu cuma perkampungan biasa yang keseluruhannya ini adalah lahan rawa. Artinya buangan air dari Banjarbaru, Kabupaten Banjar itu numpuknya di sini. Jadi di sini tidak bisa digunakan untuk lahan pertanian. Nah seiring berjalan waktu masyarakat berpikir bagaimana caranya supaya lahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya air banyak, kita berada di samping irigasi, biasa air melimpah. Nah pemikiran warga di sini untuk menambah penghasilan, kita berpikir sedikit-sedikit membangun kolam. Nah waktu itu bukan kolam semen seperti ini, masih manual, semuanya tanahnya dikeruk, dibikin kolam, dibikinlah peternakan ikan. Nah dari situ sedikit-sedikit ternyata kebutuhan ikan kita di sini banyak. Kebutuhan bukan hanya Kalimantan Selatan, tapi Kalimantan Timur, Barat juga meminta dari sini. Nah mulailah bermunculan semua petambak-petambak ikan di sini, karena melihat dari salah seorang warganya berhasil, yang lain ngikut. Nah sampai akhirnya ditetapkan Wali Kota Banjarbaru sebagai Kampung Iwak, karena di sini tersedia semuanya, berbagai jenis ikan, mulai ikan nila, patin, terakhir kami membudidayakan ikan papuyu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi tujuan dari pembentukan tambak ikan ini? Tujuannya lah, jadi kemarin itu kami ada 4 orang yang urunan mendirikan budidaya ikan. Tujuan kami sebenarnya itu pertama mendapatkan hasil dan bisa mempekerjakan warga-warga sekitar. Nah selain keuntungan, habis itu ingin mempekerjakan warga sekitar, juga memberi pelajaran ke orang-orang yang ingin beternak ini. Nah kemarin itu pemikiran kami, saat itu harga bibit di Kalsel ini cukup mahal. Kita harus mengambil dari luar, misalnya yang terdekat kita dari Pulau Jawa, misalnya dikirim ke sini. Harga itu lumayan. Nah sementara kebutuhannya banyak. Nah pikiran kita, kawan-kawan ini, gimana caranya supaya harga bibit itu murah. Nah terutama bibit papuyu ini yang agak langka. Orang-orang yang membudidayakan papuyu ini sedikit, sementara kebutuhannya itu setiap bulan itu luar biasa banyaknya. Jadi berapapun bibit yang kita hasilkan dari sini habis, bahkan itu masih kurang. Bukan hanya Kalsel, sekarang yang membutuhkan bibit papuyu ini, Kalteng sama Kaltim juga minta dari sini. Nah, apakah ada kesulitan dalam proses pembuatan tambak ini? Kesulitan, mungkin semua usaha yang baru kita bangun itu pasti ada kesulitan. Pertama kemarin permodalan satu, kita tidak berpatokan dengan bantuan pemerintah. Nah dari situ kita kesusahannya, soalnya pembibitan itu tidak seperti kita pembesaran, agak mudah.
Kalau pembesaran itu kita tinggal beli bibit, kita letakkan, kita kasih pakan apa segala, jadi apa tingkat kematiannya rendah. Kalau pembibitan itu agak susah, kita harus mengadakan riset lah, menguji bibit-bibit ikan yang berkualitas, mana yang nggak berkualitas. Ada grade lah, ada grade 1, 2, 3. Kita harus pintar-pintar memilih bibit itu. Nah, ketika bibit itu berhasil, gagalnya banyak sih, 2-4 kali. Kita 2 tahun kita masih gagal membibitkan pepuyuh ini, karena kan ada semudah yang orang bayangkan ketika indukan kita letakkan dia bertelur, gak semudah itu, ada proses. Kita harus ngatur tambaknya harus nyaman, harus sesuai dengan kondisi air di alam liar, karena pepuyuh itu dia ada suhu-suhu tertentu, ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang harus kita buat di kolam. Tapi kesulitan itu ketika ada kegagalan, kita kan pernah nyerah, kita bangun lagi, rugi 1 juta, 2 juta, itu hal biasa. Kita bangun lagi, akhirnya 2 tahun kita baru mendapatkan hasil. Nah, dari situ kita apa yang kita lakukan, riset, manggil orang-orang ahlinya, kita bisa kembali modal gitu. Apa yang Bapak budidayakan di tambak ini? Dibudidayakan lah Iya. ya, kemarin awalnya kita ngikut orang-orang di sini yang sukses. Pertama ikan patin, kedua ikan nila, lalu beralihlah ke bibit pepuyuh atau betok lah, orang Jawa bilang betok. Nah, ternyata betok ini sedikit orang yang membudidayakannya itu. Kami berpikir kita coba budidaya ikan pepuyuh ini. Kita sampai 2 tahun ngadakan risetnya, kita membentuk kolamnya sampai jadi kolam kayak gini. Susah juga ngaturnya karena ikan ini di alam liar sebenarnya. Nah, kita sampai berpikir, karena kami pemancing, kami hobi mancing, kami berangkat ke Kalteng cari bibit yang benar-benar dari alam liar. Nah, bentuknya ada seperti biasa, kita ambil dari sana. Ternyata yang dari alam liar ini lebih menguntungkan, karena telurnya itu kalau di pembibitan kalau di balai ikan itu 1.000, kita bisa dapat 4.000 sampai 10.000 misalnya dari itu. Nah, dari hasil itu ternyata kami berhasil mengembangkan itu. Jadi fokusnya sekarang ke pembibitan pepuyuh. Baik, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu Bapak dan juga sudah bersedia diwawancarai. Dengan informasi yang kami dapatkan dari Bapak, semoga bisa bermanfaat bagi kami sendiri dan orang di luar sana. Sama-sama.
Thank